Dari Komplek Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Genre Radio 107,9 FM, Keluarga Sehat Sejahtera. Keluarga Genre, selamat pagi untuk Anda dan kembali lagi bersama Dila dalam Dialog Keluarga Indonesia Tersenyum hari ini, Senin tanggal 31 Agustus 2020 ya. Wah, agak kerasa nih ya Keluarga Genre, kita udah ada di akhir tanggal atau di akhir bulan ke-8 nih di tahun 2020 ini. Sebelumnya Dila pengen ngucapin selamat pagi dan selamat bergabung untuk seluruh mitra radio afiliasi kita di berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat. Yang pertama, selamat pagi untuk Painan Radio di pesisir selatan. Kemudian ada Total FM di Kabupaten 50 Kota dengan pendengar setia total. Ada Mitra Dharma di Dharma FM Damas Raya. Selanjutnya selamat pagi untuk Arif FM di Payakumbuh, dan kemudian ada Taratak FM di Kabupaten 50 Kota dengan pendengar Tarata. Selanjutnya ada Dunsanak Minang nih di MFM Si Junjung. Selamat pagi Dunsanak Minang di sana. Kemudian ada Gesa FM di Kota Bukit Tinggi. Ada Agro FM di Kabupaten Agam dengan Mitra Agro. Kemudian selamat pagi juga untuk pendengar Delta FM di Damas Raya, dan ada Radio Surya FM nih dengan Sahabat Surya di Pasaman Barat. Selanjutnya ada Spasi FM juga di Pasaman Timur dengan pendengar Spasi. Dan terakhir nih, selamat pagi juga untuk pendengar di Radio Favorit FM di Si Junjung. Nah, Keluarga Genre dan juga seluruh pendengar di radio afiliasi, hari ini kita akan ada dialog bersama narasumber yang luar biasa, sosok hebat di balik BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Kita sapa dulu, ada Ibu Hajah Eta Estelita, MSI. Selamat pagi, Bu. Pagi, Dila. Apa kabar, Ibu? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Kabar baik, alhamdulillah, masih sampai diberi kesehatan sama Allah SWT sampai detik ini. Dan insya Allah terhindar juga dari segala mara bahaya, Bu ya. Covid yang sekarang sedang melanda ya. Iya. Terutama Kota Padang ini. Betul sekali, Bu. Dan kita sama-sama tahu Ibu Nana ini adalah selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Dan hari ini, Bu, sesuai dengan selebaran yang udah kita sebar, tema kita yang kita angkat adalah BKKBN Sumatera Barat menuju ZIWBK. Ya. Nah, mungkin keluarga Genre di rumah banyak yang kurang tahu dan mungkin agak terdengar sedikit jarang mendengar ini ya, Bu, istilah ZIWBK, Bu. Nah, mumpung Ibu ada di sini, Bu. Iya. Sebenarnya apa sih ini, Bu, ZIWBK dan apa tujuannya? Iya, jadi ini ZIWBK itu adalah zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Nah, jadi predikat itu akan diberikan kepada pimpinan dan jajarannya ya, yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Jadi ada dua tujuannya yang sangat berkaitan erat dengan pemerintah, yaitu tidak KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, dan melayani memberikan pelayanan publik yang terbaik prima kepada masyarakat dan sekitarnya. Seperti itu. Jadi itu tujuannya. Nah, tidak semua instansi pemerintah bisa mudah mendapatkan itu. Memang perlu perjuangan, karena selama ini mungkin instansi pemerintah dianggap ada kurang memberikan pelayanan yang bagus ya kepada masyarakat, sehingga timbullah ide mungkin untuk supaya bagaimana membangun paradigma bahwa pemerintah ini bukanlah dilayani, tetapi pemerintah adalah melayani. Seperti itu. Dan mungkin Keluarga Genre ada yang belum tahu nih, Bu. Bu Nana ini sebelumnya berhasil membawa BKKBN Provinsi Bangka Belitung ya, Bu, mendapatkan predikat ZIWBK luar biasa. Ini akan menjadi cuma dua di Indonesia kemarin tahun lalu. Satu lagi siapa, Bu, waktu itu? Jawa Timur dan Bangka Belitung waktu itu. Dengan tangan Bu Nana. Iya, bulan Desember waktu itu kan. Luar biasa sekali, 2019 ya, Bu. 2019 Desember dikasih penghargaan oleh Menpan. Nah, didampingi oleh Ketua KPK Pak Raharjo waktu itu. Nah, sekarang ini Ibu dipindahkan ke Sumatera Barat Januari. Nah, kita bangun lagi ZIWBK Sumatera Barat. Sepertinya kita punya cita-cita untuk mendapatkan ZIWBK. Beberapa persyaratan sudah hampir terpenuhi. Dan ini sedang melengkapi ya, Bu ya? Udah komitmen dari pimpinan sampai bawahan sudah satu suara bahwa ingin
BKKBN Sumatera Barat mendapatkan predikat ZIWBK. Semoga, amin Bu. Harapan kita bersama ya Bu, dari Bangka Belitung dan malaikat dari Bangka Belitung turun ke Sumatera Barat. Mudah-mudahan. Sumatera Barat kan lebih besar dari Bangka Belitung ya. Nah jadi mungkin perjuangannya memang harus lebih kuat lagi. Iya, betul. Karena memang tidak mudah untuk kita tuh bebas dari korupsi, itu memang sangat sulit sekali ya. Tetapi kalau komitmen pimpinan sampai bawahannya satu sama-sama ingin terbebas dari KKN dan memberikan pelayanan prima, itu saya rasa tidak terlalu sulit untuk melaksanakannya. Mudah-mudahan terwujudlah tahun ini ya Sumatera Barat. Amin. Dan itu pastinya ada peran karyawan juga ya Bu, Iyalah, pimpinan karyawan. seluruh pimpinan ke karyawan sampai ke servis semuanya, satpam semuanya harus paham dengan ZIWBK itu. Jadi apa artinya ZIWBK itu, mereka memahami bahwa mereka harus mendukung seperti itu. Betul. Nah baru bisa nanti, karena ada peninjauannya dari Menpan ya. Seperti itu. Dan semoga terwujud ya Bu ya. Amin. Selanjutnya Bu, sebenarnya apa aja sih Bu komponen ZIWBK yang memang harus diwujudkan di sebuah kantor atau wilayah instansi begitu? Ya, komponennya sebenarnya ada dua indikatornya. Komponen pengukit dan komponen hasil ya, indikatornya hasil. Nah, pengukit itu ada 6 area perubahan di sana. Nah, kalau reformasi birokrasi mungkin itu 80 area perubahan. Kalau ZIWBK ini 6 area perubahan, yaitu manajemen perubahan, manajemen penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, masing-masing dari komponen pengukit ini ada persentase yang harus kita capai. Misalnya untuk perubahan 5%, tata laksana 5%, SDM 15%, tinggi SDM ya. Penguatan akuntabilitas kinerja 10%, pengawasan 15% lagi nilainya, kualitas pelayanan publik itu 10%. Jadi sudah ada bobotnya masing-masing. Kemudian yang kedua adalah 40% itu indikator hasilnya. Nah, terwujudnya aparatur yang bersih dan bebas KKN 20%, terwujudnya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat 20%. Ini akan dilihat dari hasil survei nanti. Menpan itu melakukan survei ke seluruh mitra kerja BKKBN ya. Nah, kemudian apakah mereka itu menyatakan bahwa BKKBN itu layak untuk diberikan ZIWBK, itu penilaian dari masyarakat yang menerima pelayanan dari BKKBN. Berarti itu nanti ada seperti kuesioner atau memang wawancara langsung ya Bu? Langsung di-share ke mitra kerja BKKBN yang menerima pelayanan dari BKKBN semuanya. Ini ada sekitar 100 nanti itu. Nah, 100 itu menjawabnya berapa? Nah, nilai terendah itu minimal 3,6 rasionya ya. Nah, jadi artinya kalau memang kurang dari itu mungkin kita nggak lulus. Tapi kalau diakui bahwa BKKBN itu bisa diterima bahwa dia itu memberikan pelayanan publik yang bagus, dia tidak hanya bagus ya, dia jawabannya itu harus sangat baik. Iya, betul. Nah, kalau kurang dari sangat baik itu hanya baik saja, itu sulit untuk lulus. Jadi harus memberikan yang ekstra. Kalau baik biasa, tapi kan kadang-kadang orang itu malas juga bikin yang sangat baik gitu ya. Yang sangat baik itu malas, karena kalau kecuali yang hebat banget gitu kan. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana caranya supaya mitra kita itu memang menganggap kita itu layak dapat ZIWBK seperti itu. Dan ini sebenarnya nggak tipu-tipu nih keluarga genre, langsung berdasarkan hasil survei mitra itu ya Bu? Langsung dari Menpan survei ke mitra. Jadi nggak ada kebohongan gitu ya Bu ya? Iya. Kalau diakui, kebetulan waktu di Bangka Belitung dulu nilainya sangat tinggi, jadi mungkin karena bermitranya cukup bagus ya waktu itu. Nah, di sini mudah-mudahan seperti itu juga. Iya, mudah-mudahan karena sekali, usaha kita untuk bekerja sama dengan mitra itu selalu kita lakukan setiap hari, karena BKKBN ini punya moto ya, setengah musuh itu sudah terlalu banyak, 1000 teman itu masih terlalu sedikit. Betul sekali. Jadi artinya
mudah-mudahan dengan moto itu bisa dilaksanakan oleh seluruh pegawai kita ya, sehingga orang yakin wah iya memang BKKBN itu layak lah dikasihkan ZIWK untuk Sumatera Barat gitu. Betul sekali. Nah, ini udah ketahuan ya keluarga Gendre ternyata gak gampang nih mendapatkan predikat ZIWBK. Dan ini nggak ada kebohongan di dalamnya, Iya, memang nggak langsung boleh, pure, iya. langsung dari mitra kerja begitu ya Bu. Nah Bu, selanjutnya nih Bu, kalau ngomongin ZIWBK yang sebelumnya mungkin Ibu di Babel ada beberapa hal yang Ibu lakukan begitu Bu di sana. Iya. Nah untuk Sumatera Barat sendiri nih Bu, bagaimana sih Bu upaya perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan ZIWBK di sini nih Bu? Jadi dia itu kan ada 6 area perubahan ya. 6 area perubahan itu maksudnya itu masing-masing kita sudah melaksanakan beberapa dari 6 area perubahan itu harus dikerjakan masing-masing area perubahan itu apa aja yang sudah kita lakukan. Misalnya gini, manajemen perubahan. Pertama kita harus membentuk tim dulu ya, tim ZIWBK, SK timnya. Jadi kalau sudah ada di SK kan ya, siapa yang mengerjakan apa itu sudah dilakukan. Kemudian kita melakukan penandatanganan di depan itu ada kan kelihatan seluruh fakta integritas, seluruh pegawai bersama pimpinan sepakat untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan 6 area perubahan itu untuk mendapatkan ZIWBK itu disepakat ya, seluruhnya ditandatangani oleh seluruh pegawai siapapun yang ada di kantor perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat itu menandatangani ya kan. Nah kemudian kita melakukan penandatanganan juga dengan kabupaten kota tentang kinerja kita. Kinerja yang saya kan tanda tangan dengan kepala BKKBN pusat tentang kontrak kinerja ya yang harus kita capai kan. Nah kemudian kita secara umum terbuka ya kita laksanakan penandatanganan di depan masyarakat, bukan di ruang tertutup. Jadi kita di outdoor kita melakukan penandatanganan bersama seluruh kabupaten kota. Nah, kemudian kita menandatangani dengan seluruh sampai ke staf apa yang harus ditanggungjawabkan bagi mereka dalam pekerjaannya. Nah itu kemudian yang kedua dalam pelaksanaan kita harus membuat SOP. Jadi seluruh kegiatan yang kita laksanakan itu harus ada SOP-nya ya. Nah kemudian kita harus mempublikasikan apa yang sudah kita kerjakan. Silakan nanti lihat ada melalui Gendre ini kan dipublikasikan. Melalui betul. FB ada BKKBN juga ada. YouTube juga ada IG-nya ada, YouTube-nya ada, Twitter mungkin ada juga ya. Jadi artinya kita apa yang kita kerjakan masyarakat harus tahu seperti itu kan. Kemudian BKKBN Sumatera Barat juga ada punya website sumber, jadi apapun yang dikerjakan ada. Kemudian dalam pelaksanaan penata laksana itu kita juga harus mengukur kinerja dari pegawai kita. Nah itu kita lihat dari apa yang dikerjakan sehari-hari itu ada namanya CVK. Nah, jadi tanda tangan apa yang dikerjakan kita laporkan melalui CVK itu. Nah kemudian sampai setiap harinya, jadi kalau ada yang tidak bekerja, tidak mengisi CVK, artinya akan terjadi penurunan dari tunjangan kinerjanya. Nah itu untuk PNS. Kemudian untuk kabupaten kota, untuk yang di yang di lapangan itu kan ada PLKB kita juga kan. Itu dia harus mengisi evisum apa yang dikerjakannya setiap hari. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang mendukung kita untuk mengukur kinerja itu terukur dengan valid seperti itu. Nah ini yang sudah kita lakukan. Kemudian untuk penataan sistem manajemen kita sudah melakukan analisa kebutuhan pegawai ya, analisa jabatannya juga seperti apa, penyusunan analisa kompetensi PKB, kemudian kita menyusun SKP di SIM-SDM dan rekrutmen CPNS kita melakukan itu secara terbuka ya. Betul. Sekarang ada yang sudah ada tes kemarin itu ada 2 yang mau dipilih di sini. Kemudian tidak hanya saja rekrutmen CPNS, rekrutmen untuk outsourcing pun kemarin kita lakukan secara terbuka ya. Jadi dibuka di FB. FB ya Bu kalau nggak salah. Ada yang daftar 60 berapanya juga yang daftar. Cuman yang memenuhi syarat tidak berapa karena dia harus ada kompetensinya apa ya. Jadi berapa orang kompetensi itu yang bisa. Kemudian untuk akuntabilitas kinerja kita harus melakukan evaluasi setiap bulan ya melalui rapat penilaian program ya. Setiap bulan dengan BKKBN sampai kabupaten kota dengan OPD KB kabupaten kota kita lakukan. Dan kita juga melakukan radang secara nasional di
diprakarsai oleh pusat. Nah, sementara Sumatera Barat juga saya melakukan beberapa pengendalian program itu tidak hanya dengan karyawan kita saja, tapi bersama kepala OPD Kabupaten Kota dan OPD Kabupaten Kota bisa nonton secara virtual meeting ya. Betul. Karena saat ini sangat mudah sekali memberikan informasi melalui Cisco Webex ya. BKKBN dan melalui Zoom juga bisa. Zoom meeting. Jadi artinya kita memberikan informasi, kemudian kita juga melakukan pengawasan. Nah, kita ada mempromosikan penanganan gratifikasi itu seperti apa, pelaksanaan SPIP kita seperti apa, pengaduan masyarakat kita akomodir ya di web kita. Kemudian kita masang spanduk dan banner dan di medsos dan lain-lain tentang bahwa BKKBN ini tidak tolong dikontrol oleh masyarakat dan melaporkan apa saja yang mungkin ketika dia itu agak menyimpang ya, itu akan ditindaklanjuti oleh kepala BKKBN langsung. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan publik ini paling penting ya. Nah, kita melakukan SOP ya terhadap informasi dan dokumentasi. Kita ada data center, kemudian kita ada ruangan kesehatan ya. Betul, kemudian kita ada ruang olahraga di sini tuh pegawai kita. Nah, kemudian kita ketika orang masuk dalam situasi COVID sekarang ini, sudah ada dari depan ya protokol kesehatannya kita tetap jalankan. Di sini kita tulis ada kawasan wajib pakai masker, kemudian cuci tangan, ada kita bikin taman cuci tangan ya. Taman cuci tangan luar biasa cantik itu. Ya, lebih cantik kan daripada kayak di ember di atas apa kan ya. Betul ya Bu, kita sering jumpa ya Bu, kadang galon aja gitu ditaruh. Tapi kalau di BKKBN nih Korea Genre datang itu langsung ada taman. Ada taman. Jadi cuci tangan sambil menikmati taman ya. Iya betul. Nah, kemudian ada termogan dari Satpam pasti selalu melakukan cek suhu. Nah, kalau ada yang sakit mungkin bisa transit dulu di ruang kesehatan kita, karena kita juga punya dokter di sini kan. Nah, ini akan kita lakukan, ada punya bidan juga. Jadi mungkin sekali berapa kita akan meriksa kesehatan kita melalui dokter dan bidan seperti itu. Jadi artinya pelayanan publik juga, kemudian pelayanan terhadap masyarakat juga selama kita COVID-19 ini ya. Kita mungkin untuk pelayanan KB kita hanya memberikan informasi dan diantar oleh pegawai PLKB tugas lapang kita bersama kader. Kalau bagi yang tidak bisa pergi ke puskesmas ya, dia misalnya menggunakan alat kontrasepsi sipil, itu kan diantar oleh kader kita ke rumah. Jadi kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, seperti itu intinya ya. Dan semoga masyarakat merasakan Ibu, ada banyak kemudahan sebenarnya yang disediakan oleh BKKBN ya Bu. Banyak sekali terobosan nih, dan Korea Genre ya contohnya PLKB itu sendiri langsung nih terjun ke rumah masing-masing masyarakat. Menanyakan alat kontrasepsinya sudah putus pakai, sudah waktunya nanti dibawa sama kader PLKB, dibawa penguasaan bidan ya, medis tempat. Seperti di dekat rumah mereka ya Bu pastinya. Iya, di lingkungan sekitar tempat puskesmas di sana kan, mereka kan ada yang takut keluar. Iya betul sekali. Lagi pandemi ya Bu. Iya, pandemi COVID. Nah, kemudian ada juga BKKBN memberikan semacam baju asmat, terus APD lah, alat pelindung diri dari untuk bidan-bidan yang melayani KB. Itu kami serahkan, ada masker, ada enskun, kita serahkan ke IBI ya, Ikatan Bidan Indonesia, untuk membantu mereka ketika melayani KB. Itu sudah ada alat pelindung diri, APD-nya. Sudah melengkapi protokol kesehatan. Ya, gitu jadi ya, kami ikut membantu ke bidan-bidan semuanya. Seperti itu. Luar biasa Bu. Setelah ini kita pengen tahu nih Bu, sebenarnya ZIWBK di perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat ini apakah sudah melewati tahap penilaian Bu, atau bagaimana Bu? Sudah lakukan penilaian ya. Penilaian itu masih TPI istilahnya, penilaian internal baru dilakukan. Nah, kita pengen tahu nih Bu, nanti nilai
penilaian apa saja yang sudah dilewati oleh BKKBN Sumatera Barat. Tapi setelah ini Bu, kita break dulu sebentar. Kita masih nunggu nih Korea Genre. Misal Korea Genre punya pertanyaan mengenai ZIWBK dan juga bagaimana penilaiannya terhadap perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Feel free to kasih pertanyaannya di WhatsApp kita ya di 082285665525. Nanti bakal dijawab sama Bu Nana langsung. Jangan kemana-mana Korea Genre, tetap stay tune di Genre Radio 107,9 FM. Genre Radio 107,9 FM yang muda yang berencana. Keluarga Genre masih barengan sama Dila dan masih di dialog Keluarga Indonesia tersenyum ya bersama Ibu Nana, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Dan hari ini kita membahas tentang BKKBN Sumber menuju ZIWBK. Tadi udah bahas tentang apa itu ZIWBK, kemudian tujuannya kita juga udah tahu, dan juga komponen-komponen ZIWBK itu sendiri kita udah tahu nih Keluarga Genre. Selanjutnya kita bakal kepoin Bu Nana ya di sini tentang bagaimana sih penilaian ZIWBK yang sudah dilaksanakan di Sumatera Barat. Nah, ada masih di sini Bu Nana. Iya, Dila. Melanjutkan yang tadi nih Bu. Iya, Dila. Bagaimana nih Bu hasil penilaian ZIWBK di perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat Bu? Ya gini ya, penilaiannya itu memang masih dilakukan oleh internal BKKBN Pusat. Ya, jadi dari 60-an satker lah ya yang ada di BKKBN Pusat dan Provinsi, ya kita kan masih vertikal kan. Iya betul. Nah itu ada 31 yang baru lulus yang akan diajukan untuk mendapatkan ZIWBK tahun 2020, termasuk salah satunya BKKBN Provinsi Sumatera Barat ya. Nah bagaimana nilainya? Yang dinilai itu adalah tentang evaluasi kebutuhan pelaporan LHKPN dia, LHKASN, apakah ada berapa persen. Nah kita semua sudah melaporkan kekayaan kita dan sampai ke pegawai, sampai ke lapangan itu sudah 100%. Nah LHKPN ya laporan kekayaan seperti KPA, PPK dan Bendara sudah melaporkan seluruhnya ke KPK ya. Itu sudah melaporkan semuanya, artinya satu dari item itu sudah kita penuhi. Kemudian tindak lanjut pengawasan pemeriksaan secara periode. Nah jadi dari seluruh hasil pemeriksaan yang ada, kita sudah tidak ada lagi yang terkena, artinya semuanya sudah ditindaklanjuti selesai semua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga hasil survei itu tentang pelayanan persepsi pelayanan publik atau IPP, dan persepsi anti korupsinya ditanya ke seluruh mitra-mitra yang ada ya. Ini yang dilakukan oleh internal BKKBN ya. Nah itu untuk Sumatera Barat itu sudah nilainya sudah cukup tinggi sekali ya. Jadi artinya sudah layak diajukan. Kemudian yang keempat melalui LKE dokumen bukti komponen pengungkitnya itu sudah lengkap belum, walaupun kita kan nilainya hampir A ya. Nah itu artinya seluruh data dukungnya sudah kita penuhi, apapun dari kegiatan yang kita laksanakan sudah terpenuhi semuanya. Nah jadi nilainya itu total nilai kita semuanya untuk menuju ZIWBK BKKBN itu sekitar 96,96, artinya tinggi ya. Jadi akumulasi dari dua komponen, yaitu komponen proses pengungkit ya dan komponen hasil itu. Nah komponen pengungkit itu totalnya tertinggi adalah 60. Kita memperoleh 57,7. Sementara hasil itu tertinggi 40, kita dapat 39,26. Sedikit lagi sedikit ya Bu. lagi. Ya tapi kita kan nggak mungkin sempurna, pasti nggak bisa 100% ya. Betul. Nah LKSN kita sudah 100%. Kemudian hasil dari survei ke mitra kerja kita itu ada mereka atas persepsi anti korupsi, apakah memang BKKBN Sumbar persepsi anti korupsinya berapa, IPAK-nya ya. Ternyata itu sebesar 3,91, sehingga telah memenuhi nilai minimalnya cuma 3,6. Kita 3,91. Sedangkan hasil survei internal persepsi pelayanan publik sebesar 3,92. Nilai minimalnya ada 3,2. Jadi kita kudu 39. Artinya sudah tinggi ya. Yang nilai total 96,96 itu tertinggi di Indonesia sekarang. Saat ini tahun 2020 ini dari seluruh provinsi yang akan diajukan kita tertinggi nilainya.
Kita optimis dong Bu Ya, dengan hasil ini. makanya ya. Nah, kemudian jadi ada 6 perubahan tersebut. Jadi ini ada masing-masing nilainya. Ketika manajemen perubahan nilai minimumnya 6, kita 7,78. Kalau nilai penataan tata laksananya 5,25 terendah, kita memenuhinya kita 5,67. Penguatan sistem manajemen sumber daya manusia 7,5 memenuhi, kita 10. Akuntabilitas 7,5 memenuhi, kita 10. Penguatan pengawasan kita 11,25 sudah memenuhi, kita 14,25. Penguatan pelayanan publik 7,5 kita memenuhi sudah 10. Artinya totalnya 96,96 gitu ya. 57,70 tambah 45. Jadi bukan tambah 40 ya, 40 ini salah 45. Jadi artinya 96,96 lah total semuanya. Jadi saya memang optimis untuk mendapatkan ZIWBK. Kalau Tuhan mengizinkan segala satunya kan Allah mengizinkan. Yang kita berikhtiar dan berdoa gitu ya. Betul. Tapi Tuhan yang menentukan itu, nanti Allah yang menentukan apakah kita pantas atau tidaknya. Tapi saya memang berharap lah ya. Karena ketika kita sudah zona integritas wilayah bebas dari korupsi, artinya tidak boleh sedikit sekecil apapun korupsi tidak boleh dilakukan di kantor kita ini seperti itu ya. Tapi melihat hasil yang Ibu paparkan tadi itu kayaknya kita punya semangat membara nih Bu Iya, untuk semangat, mendapatkan iya. itu Bu. Iyalah. Kita punya optimisme yang tinggi Ya, gitu yang Bu. penting kita tuh harus semangat ya. Percaya diri satu Dalam lagi ya Bu. hidup ini semangat, pokoknya berusaha dan berdoa itu aja. Kalau kita berusaha pasti bisa, insya Allah bisa. Dan semangatnya penting ya, karena orang hidup itu semangatnya kalau dia semangat terus ya panjang umurnya. Betul Itu insya Allah. Tapi kalau dia ketika ada frustasi, itu Udah pesimis, down. dari situ yang sulit untuk membangunnya lagi. Betul Jadi kita harus semangat. Walaupun ibu mau pensiun nanti kan, nah, tapi semangat harus tinggi. Sebelum itu harus ada pencapaian nih Bu ya Bu. Saya harus dicapai. Harus Dan sekali. tinggalkan terus yang baik-baik. gitu Betul kan. sekali Bu. Luar biasa sekali keluarga genre Bu Nana ini, semoga bisa mewujudkan Bu BKKBN Provinsi Sumatera Barat ZIWBK Iya, 2020 luar biasa. Nanti kalau misalnya kalau memang Ibu udah pensiun nih, nanti balik lagi ke sini kita bakal kasih penghargaan yang luar biasa banget sih Bu. Terkait ZIWBK ya. Bu, yang terakhir nih Bu. Apa nih Bu rencana Ibu atau rencana BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Barat ke depan dalam implementasi ZIWBK ini Bu? Ya, ibu merencanakan kita harus konsisten menjalankannya. Jadi dari 6 area perubahan tersebut, jadi harus konsisten kita jalankan. Jadi jangan ada kita berhenti misalnya dalam melaksanakan pelayanan ya. Nah, kita harus dalam seluruh area perubahan itu manajemen perubahan, untuk pegawai kita, untuk pelayanan publik, untuk tata laksana itu secara konsisten tidak boleh berhenti ya. Sampai kapanpun ketika suatu saat kita dinobatkan dari ZIWBK pun kita itu harus tetap konsisten. Karena dari ZIWBK ini juga ada lagi tingkatan yang lain. WBBM, wilayah birokrasi bebas melayani. Betul. Ini berarti di atas ZIWBK ya Bu? WBBM di atas ZIWBK. Jadi kalau kayak di Bangka Belitung sekarang itu kalau sudah dapat ZIWBK dia harus mencapai WBBM tahun ini. Nah ini sulit. Itu artinya memang itu sudah canggih sekali ya, canggih sekali. Salah satu contoh aplikasinya misalnya sudah harus canggih seperti itu. Jadi aplikasi misalnya pelayanan untuk pegawai misalnya itu kan, tidak perlu lagi ditanya-tanya segala macam, dia sudah tersedia. Berarti dominan teknologi ya Bu? IT-nya harus lebih baik dibandingkan yang ZIWBK. Nah ini juga kalau dapat nanti juga ke depan juga disiapkan dulu untuk dapat WBBM itu maksudnya. Jadi dari sekarang nggak bisa tiba-tiba kita melaksanakan enggak. Nah kita misalnya contoh ya, sekarang ini kita kemarin ini kita akan dapat juara nih, juara Adpin Award. Juara kita ada juara umum ya, ya. Ini baru 2 hari yang lalu ya kan. Betul. Dari Jumat kita diumumkan dalam review nasional. Saya juga kaget juga. Saya nggak nyangka juga ya. Nyangka sih juga. Kita kan harus percaya diri ya. Harus percaya diri. Nah itu saya lihat kita juara 1 GPRKI. Kemudian juara 2 kemitraan. Nah itu bobotnya mungkin tinggi ya. Nah
Artinya semuanya akhirnya kita menjadi juara umum untuk Artvin Award. Jadi saya sangat bersyukur sekali karena artinya salah satu item yang ditanyakan nanti dalam penilaian ZIWBK, apa yang membuat ibu terlayak di mendapatkan predikat itu, apakah kelebihan ibu dari provinsi lain yang sudah ibu buat yang berkaitan dengan program. Nah, kalau dengan sudah ada prestasi yang ibu raih, apa kaitannya dengan program, apakah dapat meningkatkan capaian program seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita dapat Artvin Award, sebelumnya kita juga dapat juara 2 secara nasional kategori karena masa pandemi COVID-19 kan ada lomba cegah putus pakai KB. Lagi marak banget Bu kemarin itu. Nah, juara kita sudah, ya Bu? Iya, kita juara kategori peserta KB aktif yang 500.000. Ya, ada 3 kategorinya ya. Yang nasional itu kan ada provinsi yang besar-besar jumlah peserta KB penduduknya. Nah, kita kategori yang 500.000 peserta KB aktifnya, itu kita juara 2 nasional. Luar biasa. Berarti udah banyak pegangan nih Bu. Jadi ya dia harus seperti itu. Nah, artinya kita menampakkan bahwa kinerja kita tuh jauh lebih baik dari provinsi-provinsi yang lain seperti itu. Dan nyata, gerak ya Bu, yang penting ya Bu. Yang penting semangat. Betul. Semangat dan percaya Panjang diri. umur. Percaya diri, semangat dan berdoa, itu aja. Betul sekali. Jadi banyak banget nih Bu, mungkin di luar sana yang mungkin adalah mitra BKKBN ataupun ada nih Bu kepala perwakilan daerah lain mendengarkan ini termotivasi oleh kata-kata Ibu. Mudah-mudahan mereka ingin juga nih ikut ZIWBK. Iyalah, ingin, semuanya ingin, karena suatu prestasi untuk kita tidak mau korupsi itu kan prestasi yang sebenarnya itu yang harus diperoleh oleh seluruh instansi. Tapi karena meraihnya agak sulit, nah ini yang kadang-kadang orang putus asa di tengah jalan ya. Wah, ini sulit sekali. Nah, tapi sebenarnya enggak. Yang penting niat kita aja, niat kita ada enggak seperti itu. Tapi jangan di teorinya ada, di prakteknya enggak ada. Betul, gerak nih Bu ya, penting ya Bu ya. Implementasinya seperti apa, itu yang perlu. Betul sekali. Luar biasa keluarga genre. Waduh, hari ini luar biasa sekali mendengarkan paparan Ibu tentang ZIWBK. Banyak sekali ilmu yang mungkin udah diserap sama keluarga genre Ibu, termasuk Dila Bu. Tentang ZIWBK, tujuannya dan bagaimana nih keluarga genre penilaiannya, mulai dari tahap bawah hingga atasan Ibu, petinggi-petinggi suatu instansi. Nah Bu, di akhir nih Bu, kita minta closing statement dari Ibu nih tentang ZIWBK dan juga BKKBN Provinsi Sumatera Barat menuju ZIWBK. Ya, BKKBN Sumatera Barat meminta kepada seluruh karyawan-karyawatinya tetap semangat untuk mendapatkan zona integritas wilayah bebas dari korupsi, karena itu adalah tujuan yang sangat mulia kalau menurut Ibu ya. Nah, kepada masyarakat saya juga meminta kepada masyarakat yang ada, ketika ada sesuatu hal yang tidak konsisten dilakukan oleh pegawai kami di luar sana, silakan hubungi saya sendiri, juga bisa dihubungi dan membantu untuk pencapaian seperti itu. Jadi kami berusaha akan melaksanakan pelayanan publik sebaik-baiknya dan akan berusaha untuk menghindari dari KKN seperti itu. Tapi mohon partisipasi dari masyarakat dan mitra kerja kami untuk mewujudkannya. Saya rasa mungkin itu demikian, Dila. Terima kasih banyak Ibu dan terima kasih sudah mampir di radio Genre Ibu. Terima kasih. Memberikan sejuta ilmu ya keluarga Genre. Dan itu dia keluarga Genre, dialog kita bersama Ibu Nana. Ada ini ya. Apa Bu? Oh iya, kalau kita lihat di sini belum ada Bu. Mungkin keluarga Genre udah mengerti, cukup paham dengan ZIWBK ini. Dan tapi kalau keluarga Genre masih kurang paham atau ada pertanyaan yang ingin diajukan, boleh banget ya Bu via Facebook BKKBN Sumber ada ya Bu ya, atau Twitternya juga ada dan bisa website-nya WA juga ada. Iya betul, juga websitenya juga ada nih keluarga Genre, dan di sana ada hotline-nya. Kalau keluarga Genre ada yang namanya call center ya Bu. Nah, bisa langsung calling atau kirim pesan atau kirim pertanyaan. Boleh banget nih. Melalui radionya juga bisa. Dan juga pastinya di radio ada Bu. Lewat WhatsApp kita di 082285655525. Nanti kita sampaikan ke Bu Nana, atau lewat Facebook kita di Genre Radio TV. Nah, kita nanti langsung komunikasikan kepada Bu Nana. Oke, terima kasih banyak Ibu atas ilmu yang luar biasa sekali hari ini Bu. Dan dipublikasikan
Iya, luar biasa sekali, Bu. Semoga nih, Bu, BKKBN Sumbar Amin. optimis mendapatkan ZIWBK Ya. tahun 2020. Doakan semua bersama untuk Sumatera Barat. Amin, Lebih amin. baik menuju Sumatera Barat lebih hebat ya. Iya, unggul. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu. Dan Korea Genre setelah ini masih ada Dila yang menemani Anda di program Kecintaan Kita. Jangan kemana-mana Korea Genre, dan Dila pengen ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya untuk radio afiliasi kita di kabupaten kota seluruh Sumatera Barat atas telah bergabungnya di Dialog Keluarga Indonesia Tersenyum hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Genre Radio 107,9 FM. Berencana itu keren.